Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Edi juga selaku Ketua Fokus, Bapak dan Ibu Wakil Kurikulum, khususnya sedang masuk sekolah binaan saya di Kecamatan Kebayoran Lama. Syukur alhamdulillah pada hari ini Selasa kita akhirnya bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka kita memperkuat kerjasama kita, jelas juga silaturahmi kita berkumpul, dan rasanya ini baru pertama kali ya Bapak dan Ibu kita bisa kumpul bersama juga tadi dengan Bu Esther dan Bu Agustia menindaklanjuti setelah pertemuan kita di SMP Muhammadiyah 8. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman. Bapak dan Ibu menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh pertama dari Bu Esther. Tentunya kita juga turut prihatin ya Bapak dan Ibu, apalagi sekarang di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan khususnya di Jakarta Selatan 1 ada beberapa kejadian yang dalam beberapa minggu atau dari awal kita masuk ya dari MPLS. Yang pertama ada kejadian teror di SDN Srengseng Sawah di Jagakarsa, lalu setelah itu viral lagi kita JS1 di Kecamatan Kebayoran Lama mengenai rubuhnya satu sekolah setelah 2 tahun belum ditindaklanjuti. Lalu ada kebakaran gudang di daerah DSD di Jagakarsa juga. Balik lagi ke Kecamatan Kebayoran Lama, seperti yang kita ketahui, tetangga kita, teman kita, saudara kita sama-sama satu kecamatan di Kebayoran Lama juga ada kejadian yang tentunya tidak kita harapkan ya Bapak dan Ibu. Belajar dari berbagai kasus yang terjadi, dari kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di Jakarta Selatan 1, saya pribadi Bapak dan Ibu memohon kepada Bapak dan Ibu semua, mohon banget saya sebagai pribadi, sebagai pengawas di sekolah binaan Bapak dan Ibu, dan juga bagi saya setelah SK atau surat tugas itu keluar ditandatangani oleh Pak Kasudin, berarti saya adalah bagian dari sekolah Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah, satu jarum jatuh terselip di mana Bapak dan Ibu harus tahu. Sehelai benang terselip di mana Bapak dan Ibu harus tahu. Demikian juga mohon agar apapun kejadian pahit-pahitnya tolong sampaikan kepada saya selaku pengawas, pembina, pendamping di sekolah Bapak dan Ibu. Mohon Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti saya taunya dari media massa, taunya dari atasan, dari Dinas Pendidikan ataupun dari Sudin. Mohon kepada Bapak dan Ibu semua, kita ini satu keluarga. Kita saling mengingatkan. Kalaupun mungkin kita tidak bisa memecahkan permasalahan tersebut, paling tidak nanti kita juga bisa sampaikan kepada atasan kita, agar jangan sampai kami atau saya pribadi pas ditanya, mohon maaf, hahong-hahong ya nggak tahu apa yang terjadi di sekolah kita. Mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu semua. Banyak Bapak dan Ibu permasalahan yang ternyata di luar kurikulum, di luar KSP, di luar rencana pembelajaran, di luar permasalahan anak-anak kita.
Bagi kami sebagai pengawas, khususnya saya, sampai berbagai urusan Bapak dan Ibu guru pun masuk pada kami dan harus kami tindak lanjuti. Pak, ini direkam, kalau pada bagian-bagian tertentu jangan di ini ya Pak, Ya, karena jadi rahasia kita. Ini juga ada Bapak dan Ibu, mohon maaf banget. Ada satu guru menghamili orang tua murid. Alhamdulillah. Ini kita simpan di sini aja ya, Bapak dan Ibu. Nah, Masih normal buat ini ya. Kali kaget tahu sih. Prihatin ya kita. Ya kalau misalnya itu istri beliau nggak masalah, resmi nggak masalah, terus halal ya. Tapi kalau statusnya, saya sampai bertanya apakah nikah siri, bukan kawin. Nah jadi mohon bantuan Bapak dan Ibu, bukannya kami ini jadi pengawas jadinya kepo dengan urusan Bapak dan Ibu ya. Sekarang negeri dan swasta kan sama jadi. Sama, Nggak ada perbedaan, apapun akan kami tindak lanjuti Bapak dan Ibu sampai urusan dapur istilahnya ya. Insya Allah kami akan dampingi Bapak dan Ibu semua. Tapi kalau turut bertanggung jawab mah jangan ya, enggak ya kami kalau urusan kayak gitu ya. Cuman mari kita saling mengingatkan Bapak dan Ibu juga di sekolah dengan teman-teman, bukannya jadi mata-mata atau kepo dengan urusan teman, tapi daripada kejadian seperti itu, mari kita waspada. Kalau statusnya mohon maaf jomblo sama jomblo, suka sama suka, silakan. Bahkan ayo kita adakan pestanya, hadir saya kalau diundang. Mau disekolahkan, bikin tendanya, masang tendanya, silahkan. Tapi kalau jadi masalah seperti ini, jadi masalah kita bersama Bapak dan Ibu. Tolong bantuannya. Lalu juga dalam pergaulan kita, komunikasi kita kepada anak didik kita ya Bapak dan Ibu. Kita kadang memberikan perhatian berlebih dianggap anak. Tangki cinta anak kita belum tentu full, belum tentu isinya penuh di rumah. Ketika kita mencurahkan perhatian, mungkin dianggapnya berlebih. Kalau tadi Bapak aja katanya menanyakan cita-cita anak mau jadi istri kedua. Nah kalau orang lain yang dengar di luar itu kan tanpa tahu bagaimana kondisinya seperti apa, jangan-jangan Bapak itu sering menggoda ya. Kok sampai anaknya menyatakan cita-cita ingin jadi istri kedua. Begitu bapaknya nyolek mau nyuruh apa, genit. Nah kadang persepsi orang berbeda-beda Bapak dan Ibu. Apalagi kalau misalnya sampai guru ada nge-WA, ngechat murid ingin menjadikan pacar. Ada Bapak dan Ibu. banyak. Nah banyak kata Pak Ustadz. Di mana Pak Ustadz banyak? Jangan-jangan saya nggak tahu nanti. Oh, Pak Imam yang ngerasain. Ya, kalau misalnya mohon maaf tidak sampai ke sudin ininya ya nggak terlalu ini ya. Tapi kalau tiba-tiba saya juga tengah malam jam 1 ditelepon-telepon, ada apa ini ya? Ternyata karena guru ada ngechat salah satu murid menyatakan cinta, menyatakan suka jam 10, jam setengah 11 malam. Nah, ayo maukah jadi pacar Bapak? Menurut Bapak dan Ibu kalau setengah 11 malam nge-WA murid itu main-main atau gimana? Error katanya ya. Kata muridnya, kan Bapak udah punya istri kok Bapak gitu. Ya udah kita coba dulu. Kayak coba lagi. Itu kan bisa di screenshot Bapak dan Ibu. Di screenshot dikirim, dilaporin, kirim lewat Instagram misalnya. Giling. Dinas Pendidikan.
Akhirnya yang menangani siapa? Ya kita juga, Bapak dan Ibu. Lalu tolong bantuan kepada Bapak dan Ibu, sampaikan, komunikasikan kepada orang tua. Apabila ada permasalahan, jangan langsung bertindak atau melapor ke Sudin atau ke dinas. Mungkin pada waktu pengarahan atau ada pertemuan, sampaikan dengan orang tua. Kalau misalnya mereka merasa menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, sikap atau bahasa yang kurang menyenangkan dari bapak dan ibu guru atau anaknya, menerima bullying atau perundungan anggapan ya, sangkaan, maka jangan buru-buru dulu lapor ke dinas. Komunikasikan dulu dengan sekolah. Mediasi dulu. Kadang ada yang nggak sabar, Pak. Akhirnya langsung lapor ke Instagram Dinas Pendidikan. Atau misalnya ada teman, ada saudara, ada keluarga yang berpangkat, berjabatan, langsung lapor. Ya pada akhirnya nanti kan yang menangani kan kita juga. Kembali ke